Judul Penghuni Nomor 9. Malam itu hujan deras, dan aku sedang mencari tempat kontrakan baru di pinggir kota Bekasi. Pekerjaanku sebagai editor freelance membuatku harus sering pindah. Aku tidak suka ramai, jadi aku mencari tempat yang tenang, agak terpencil. Lewat rekomendasi teman, aku menemukan rumah peta kecil di gang sempit bernama Jalan Mawar Tua. Di ujung gang itu berdiri barisan rumah identik, hanya dibedakan oleh nomor pintu. 1 sampai 12. Yang kosong cuma 1, nomor 9. Pemiliknya, seorang ibu berusia sekitar 60 tahun, menyambutku dengan senyum yang entah kenapa terasa kaku. Rumahnya kecil, tapi bersih, Nak. Dulu ada yang tinggal di situ, tapi sudah pindah. Katanya karena kerjaannya jauh. Katanya sambil menyerahkan kunci. Aku tak curiga apa-apa. Harga sewanya murah sekali dan kondisinya lumayan. Begitu masuk, aroma kayu lembab bercampur kapur barus menyambutku. Dindingnya tipis, cat kremnya mulai mengelupas di bagian bawah. Namun ada sesuatu yang menarik perhatianku. Di kamar bagian belakang, di sudut atas tembok, ada lubang kecil sebesar bola pingpong, seperti bekas kamera CCTV lama. Kupikir mungkin bekas paku atau ventilasi kecil. Aku tidak peduli. Malam itu aku tidur cepat karena tubuhku kelelahan. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun. Ada suara lirih dari luar kamar. Suara perempuan, sayup-sayup, seperti orang yang sedang memanggil. Mas, tolong buka pintunya. Aku refleks bangun, tapi tubuhku terasa berat. Kupikir itu mungkin tetangga yang butuh bantuan, jadi aku beranjak pelan ke ruang depan. Tapi begitu aku sampai di pintu, suara itu berhenti. Aku mengintip lewat celah jendela. Hujan masih deras, tak ada siapapun di luar. Kupastikan kunci pintu masih terpasang, lalu kembali ke kamar. Sebelum tidur lagi, aku menatap langit-langit. Lubang kecil di atas tembok itu seolah mengarah tepat ke tempatku berbaring. Entah kenapa aku merasa sedang diawasi. Pagi harinya, aku keluar untuk membeli sarapan di warung depan gang. Ibu pemilik kontrakan yang ternyata tinggal di rumah nomor 1 melambai. "Kau tidur nyenyak, Nak?" tanyanya ramah. Aku tersenyum. "Lumayan, Bu. Cuma sempat dengar suara perempuan semalam. Mungkin tetangga ya?" Raut wajahnya berubah sesaat. Ia hanya menjawab pelan. "Kalau dengar suara dari luar malam-malam, jangan dijawab, Nak. Gang ini agak aneh kalau sudah lewat tengah malam." Aku tertawa kecil, menganggapnya cuma kepercayaan lokal. Namun dari cara dia bicara, aku tahu dia tidak sedang bercanda. Hari berganti hari, aku mulai betah. Namun setiap malam, selalu terdengar suara aneh dari arah kamar belakang. Suara kursi bergeser pelan, langkah kaki yang seolah menapak di lantai tanpa sepatu. Kadang-kadang terdengar suara ketukan 3 kali dari dinding tempat lubang kecil itu berada. Tok, tok, tok. Aku berusaha mengabaikan. Tapi pada malam kelima, aku benar-benar tak tahan. Aku menempelkan telinga ke dinding, mencoba memastikan dari mana suara itu berasal. Dan saat itu, aku mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Seseorang berbisik dari balik tembok. "Masih ada aku di sini." Aku meloncat mundur. Jantungku berpacu kencang. Kupukul dinding itu keras-keras. "Siapa di situ?" Tidak ada jawaban. Hanya udara dingin dan keheningan yang tebal. Keesokan paginya, aku mendatangi ibu pemilik rumah. Aku ceritakan semuanya. Ia terdiam lama, lalu berkata pelan, seolah memilih kata-kata agar tidak menakutiku. "Rumah nomor 9 itu, dulu
Disewa sepasang kakak beradik, laki-laki dan perempuan. Mereka pendiam, jarang keluar, sampai suatu hari adiknya tiba-tiba hilang. Polisi datang, tapi tak menemukan apa-apa. Kakaknya bilang adiknya pergi kerja keluar kota. Tapi setelah itu, dia sendiri juga menghilang. Aku terdiam. Hilang kan maksudnya kabur. Ibu itu hanya menggeleng. Tidak tahu, Nak. Tapi sejak itu, orang-orang yang ngontrak di situ bilang sering dengar suara perempuan minta tolong. Akhirnya rumah itu kosong lama. Aku menggigil. Kenapa ibu gak kasih tahu dari awal? Ibu itu menatapku datar. Kalau saya cerita, kau pasti gak mau tinggal kan? Aku tak bisa menjawab. Malamnya, aku duduk di ruang depan, mencoba bekerja. Hujan turun lagi. Setiap tetes air di genting terdengar jelas di antara kesunyian. Lalu tiba-tiba, listrik padam. Gelap total. Aku menyalakan senter dari ponsel, berjalan menuju kamar untuk mengambil lilin. Dan saat sinar ponsel menyorot dinding, aku tertegun. Lubang kecil di tembok itu kini lebih besar, seolah digerogoti dari dalam. Aku mendekat. Udara dari lubang itu dingin, berembus pelan. Dan di sela suara hujan, aku mendengar bisikan yang sangat dekat. Mas, aku di sini. Aku mundur perlahan, tapi kakiku menyentuh sesuatu yang keras di lantai. Senter ponselku menyorot benda itu. Sebuah gelang logam kecil, berkarat, bertuliskan nama Sinta. Aku menelan ludah. Nama itu disebutkan ibu kontrakan tadi siang. Adik yang hilang. Aku keluar kamar, berniat tidur di luar rumah saja. Namun, saat membuka pintu, aku terpaku. Di teras, berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Bajunya lusuh, warnanya pudar, kehijauan oleh air hujan. Ia menunduk, memegang sesuatu di tangan. Kunci. Mas, ini kunci pintu belakangnya. Suaranya serak, pelan sekali. Aku mundur. Kamu siapa? Ia tidak menjawab. Ia hanya mengadah sedikit, dan dalam sinar ponsel yang redup, aku melihat wajahnya pucat, bibirnya biru, matanya kosong tapi berkaca. Ia melangkah masuk tanpa izin. Aku terpaku di tempat, tak bisa bersuara. Tubuhku seperti membeku. Perempuan itu berjalan ke arah kamar, ke arah lubang di tembok, lalu berhenti di depannya. Ia menampilkan telapak tangannya ke dinding, dan suara dari balik tembok kembali terdengar. Suara laki-laki kali ini. Maaf, Sinta. Perempuan itu berbisik. Aku udah di sini, Mas. Dan kemudian, lubang di dinding itu seolah mengembang, berubah menjadi retakan memanjang. Cahaya samar keluar darinya. Putih keperakan seperti sinar dari air. Aku berteriak, tapi suaraku tertelan oleh suara hujan. Sinar itu menelan sosok perempuan tersebut perlahan, dan sekejap kemudian, semuanya kembali gelap. Lubang itu hilang. Dindingnya rata. Hanya gelang Sinta yang tersisa di lantai. Aku menelan ludah. Pagi menjelang. Aku pergi ke rumah ibu pemilik rumah untuk menyerahkan kunci. Aku bilang aku mau pindah hari itu juga. Ibu itu tidak tampak kaget. Hanya mengangguk pelan dan berkata, "Ya, biasanya yang dengar panggilannya gak lama tinggal di situ." Sebelum pergi aku tanya, "Bu, kalau begitu
Sebenarnya siapa yang masih ada di sana? Ia menatapku. Kemudian menatap rumah nomor 9 yang kusam di ujung gang. Entahlah nak, tapi setiap kali hujan malam-malam, dari kamar belakang itu selalu terdengar dua suara. Yang satu minta maaf, yang satu memanggil pulang. Aku pindah hari itu juga. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke gang itu untuk mengambil dokumen yang tertinggal. Rumah nomor 9 tampak sudah tertutup rapat. Tapi, di daun pintunya, terpasang papan kecil bertuliskan tangan. Jangan ketuk kalau belum yakin mau dijawab. Aku mendekat. Menatap papan itu lama. Angin sore berhembus pelan. Lalu, dari dalam rumah terdengar suara langkah. Ringan sekali. Seperti seseorang berjalan di atas ubin dengan kaki basah. Tok, tok, tok. 3 ketukan dari balik pintu. Aku mematung. Pintu itu bergoyang sedikit, seolah bernafas. Dan di ujung daun pintu, tepat di bawah nomor 9, terukir goresan baru, samar-samar tapi jelas terbaca. Sudah waktunya ganti penghuni. Aku mundur perlahan, berusaha menenangkan diri. Tapi sebelum aku benar-benar pergi, ada suara lain dari arah jendela kecil di samping pintu. Suara perempuan yang sangat pelan, seperti mengintip dari balik tirai tipis. Mas, jangan lupa, lubang di temboknya masih terbuka. Semenjak hari itu, aku tidak pernah kembali ke Jalan Mawar Tua. Namun kadang, saat hujan turun dan listrik rumahku mati, aku masih mendengar suara samar dari dinding kamar. 3 ketukan pelan. Tok, tok, tok. Dan bisikan yang sama memanggil dari seberang waktu. Mas, tolong buka pintunya.